Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, like sebanyak-banyaknya, dan bisa share video ini. Jangan di skip video-video saya, dan Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah dan renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu Saudara. Dan bila Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa memberikan komentar di kolom komentar di bawah ini, atau bisa menghubungi kami di 08 52 40 30 29 30. Nanti tim doa kami, yaitu tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan tema renungan saya untuk saat ini adalah dipulihkan untuk sesuatu yang berharga. Ya, Bapak Ibu Saudara, siapapun kita pernah dipulihkan. Ya, persoalannya apakah ketika kita dipulihkan, apakah kita menjadi berharga? Tentu itu yang harus kita pikirkan dan kita renungkan dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita temukan di dalam 2 Samuel pasal 9. 2 Samuel pasal 9 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya. Oleh karena Yonatan, adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, 'Engkaukah Ziba?' Jawabnya, 'Hamba tuanku.' Kemudian berkatalah raja, 'Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah.' Lalu berkatalah Ziba kepada raja, 'Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya.' Tanya raja kepadanya, 'Di manakah ia?' Jawab Ziba kepada raja, 'Dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar.' Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, katanya. Kata Daud, 'Mephiboset.' Jawabnya, 'Inilah hamba tuanku.' Kemudian berkatalah Daud kepadanya, 'Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku.' Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, 'Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?' Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, 'Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu.'" Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap orang pasti pernah mengalami hal yang tidak mengenakan. Peristiwa-peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita berada di posisi yang membuat kita sangat berbahagia, sangat happy, sangat senang, dan itu jauh dari kesedihan. Tetapi ada masa-masa, ada waktu-waktu di mana kita mengalami kesedihan, ya, seperti yang dialami oleh salah satu anak dari Yonatan, ya, salah satu anak dari Yonatan yang dimana dia, kalau kita tahu bersama bahwa kakinya itu pincang, ya. Nah, kakinya ini pincang karena ada suatu peristiwa yang melatar belakangi dia mengalami hal tersebut. Pada waktu hamba dari Saul ini, ketika mereka diserang oleh musuh, pada waktu itu ada dua kemungkinan yang harus dilakukan oleh hamba dari Saul ini, yaitu antara dia harus membawa anak dari Yonatan ini, atau dia harus tinggal dan kemudian mati konyol dan sebagainya. Tetapi yang dilakukan oleh hamba dari Saul tersebut adalah dia menggendong anak Yonatan, lalu kemudian dia membawa anak Yonatan tersebut jauh dari hadapan
orang-orang yang memerangi Saul pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian yang terjadi adalah apa? Sementara mereka dalam perjalanan, ya, tiba-tiba jatuhlah yang menggendong anak dari Yonatan, sehingga anak Yonatan ini lumpuh. Nah, kita bisa memahami betapa sedihnya anak ini. Dia lahir dari turunan raja, ya. Dia lahir dari orang tua yang begitu mengasihi Tuhan. Bahkan dia punya best friend, punya teman. Orang tua yang punya teman itu Daud, di mana Yonatan ini sangat akrab dengan Daud. Tetapi peristiwa yang tidak mengenakan ini terjadi kepada anak dari Yonatan. Dan kita bisa melihat ketika itu terjadi, dan ketika anak ini lumpuh sejak kecil, dia harus menerima harapan yang kenyataan yang pahit terjadi dalam hidupnya. Dia tidak bisa meneruskan jabatan dari kakeknya, yaitu Saul, menjadi seorang raja, ataupun menjadi orang yang berarti, berguna untuk banyak orang. Tetapi semuanya itu sirna dan pudar. Dia tidak lagi menjadi seorang yang berguna, dan dia hanya melakukan hal-hal yang biasa saja. Tidak seperti yang dilakukan oleh Saul, yang dimana Saul adalah seorang yang gagah perkasa. Demikian juga dengan Yonatan, ayahnya, dimana Yonatan itu adalah orang yang gagah perkasa, yang juga pintar dalam berperang, pintar dalam memimpin, dan lain sebagainya. Dan ini adalah hal yang sangat malang yang dialami oleh anak dari Yonatan. Tetapi kemudian inisiatif Daud, ya, ingin sekali, atau Daud itu berinisiatif untuk mengembalikan semua yang hilang dalam keluarga ini. Tentu dengan apa? Dengan alasan bahwa Daud, dia punya keakraban dengan Yonatan. Bukan persoalan dengan Saul, sekalipun itu tidak persoalkan. Sekalipun bukan tentang itu, tetapi tentang Yonatan. Tentang Yonatan, di mana Daud sangat memperhitungkan atau melihat dari bagaimana Yonatan memperlakukan Daud, di mana mereka sama-sama begitu mengasihi, begitu saling mengasihi, dan begitu saling menopang. Nah, kalau kita melihat di sini, semuanya sirna yang dialami oleh anak Yonatan. Dia sebenarnya bisa saja menjadi, ya, kalau dia tidak lumpuh kan, dia bisa saja menjadi orang bangsawan terkemuka dan lain sebagainya. Dia bisa menjadi orang yang berarti, berguna, ya. Tetapi yang menjadi persoalan, kendala dalam hidupnya, ya, seolah-olah itu semua tidak ada dalam hidupnya, sekalipun dia lahir dari keluarga dinasti atau keluarga yang memang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ada beberapa alasan mengapa kita dipulihkan. Ada beberapa alasan mengapa anak dari Yonatan ini dipulihkan. Karena begini, Bapak Ibu Saudara, biasanya ketika kita mengalami pengalaman pahit, kita akan sangat menyalahkan situasi, kondisi. Kita akan selalu mengingat masa lalu. Kita akan selalu mengingat kerugian-kerugian yang pernah terjadi dahulu, dan sehingga itu akan mengakar dalam hati kita. Sehingga kita akan merasa pahit, dan bahkan kita akan sulit bertemu dengan orang yang menyebabkan hal itu, ya. Tetapi ini lain, karena memang situasi pada waktu itu. Dan kita lihat di sini ada beberapa alasan mengapa kita dipulihkan, mengapa anak dari Yonatan itu dipulihkan. Alasan pertama, karena kita memiliki mental yang kuat. Anak Yonatan ini, dia memiliki mental yang kuat. Mungkin secara fisik dia nggak kuat, tetapi dia memiliki mental yang kuat. Ternyata yang diwariskan orang tua, yaitu Yonatan, kepada anak ini, itu adalah salah satunya adalah mental yang kuat. Ini sangat sulit ditemukan kepada banyak orang. Kenapa? Karena ketika seseorang mengalami hal yang demikian, masa depannya seolah-olah hilang dan sebagainya. Akhirnya apa? Dia harus berjuang dan sebagainya. Tetapi dia memiliki mental yang kuat. Yang harus kita miliki dalam kehidupan kita, dalam mengiringi Tuhan, adalah mental yang kuat. Mungkin kita punya persoalan masa lalu yang kadang-kala sulit kita ampuni, sulit kita tinggalkan. Tetapi ingat, kita harus punya mental yang kuat, agar supaya kita dipakai oleh Tuhan, agar supaya kita dipulihkan
untuk sesuatu yang berguna. Alasan kedua, mengapa kita dipulihkan? Karena kita memiliki orang dekat yang selalu support kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Daud nggak lupa anak dari Yonatan. Kenapa? Karena Daud itu saling mendukung dengan Yonatan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak dari Yonatan ini punya orang dekat, ya. Bahkan Daud tidak menjauhkan diri dengan anak dari Yonatan ini. Dia mengingat terus sehingga anak dari Yonatan ini memiliki orang dekat yang selalu support dia. Nah, kalau nggak punya orang dekat, dia bisa apa kita, Bapak Ibu Saudara? Nggak bisa ngapa-ngapain. Justru karena ada orang-orang dekat kita, maka kita selalu ditopang oleh mereka semua. Lalu kemudian alasan yang ketiga, mengapa kita dipulihkan? Karena kita memiliki semangat hidup. Nah, anak Yonatan ini, Bapak Ibu Saudara, dia memiliki semangat hidup. Dia kalau nggak memiliki semangat hidup, dia pasti akan merasa, ya udah deh, hidup saya sudah nggak berarti lagi. Saya udah cacat, saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Buat apa saya hidup dan sebagainya. Dan dia akan melakukan hal yang konyol dan merugikan hidupnya. Tetapi dia memiliki semangat untuk hidup. Dalam hidup kita harus tanamkan dalam hidup kita untuk memiliki semangat hidup. Karena kita harus menjadi orang yang berguna, bermanfaat, dan dipulihkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, marilah kita tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati.